Hai semuanya, halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reni Sari Puspitawati dengan NIM 11046230058. Saya dari Pendidikan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan media audio dalam pembelajaran. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pengembangan media audio dalam pembelajaran. Dalam era di mana teknologi terus berkembang, media audio telah menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa. Mari kita jelajahi bersama bagaimana penggunaan media audio dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas akses terhadap pendidikan. Selanjutnya, apa itu media audio dalam pembelajaran? Media audio dalam pembelajaran mengacu pada penggunaan format suara seperti podcast, rekaman audio, atau layanan pesan suara dalam konteks pembelajaran. Ini mencakup berbagai jenis konten, mulai dari ceramah hingga wawancara, narasi, dan juga drama audio. Pengembangan media audio dalam pembelajaran melibatkan pembuatan, pengeditan, dan penggunaan berbagai jenis materi audio untuk mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya ada manfaat, yaitu yang pertama, peningkatan keterlibatan siswa. Media audio menawarkan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Suara bisa menciptakan koneksi emosional dan penangkap perhatian dengan lebih baik daripada teks biasa loh teman-teman. Dengan mendengarkan materi pembelajaran yang disampaikan dengan suara, siswa cenderung lebih terlibat dalam proses belajar. Lalu, yang kedua ada fleksibilitas belajar. Dengan media audio, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan mereka. Ini memberi mereka fleksibilitas untuk belajar di rumah, di perjalanan, atau bahkan saat beraktivitas lain. Dengan menggunakan media audio, siswa dapat mengatur waktu belajar mereka secara lebih fleksibel, tanpa harus terlibat atau terbatas oleh jadwal pelajaran kelas. Yang ketiga ada aksesibilitas. Media audio juga meningkatkan aksesibilitas terhadap pembelajaran bagi siswa dengan berbagai kebutuhan belajar, termasuk mereka yang memiliki gangguan pendengaran atau keterbatasan visual. Siswa dapat mendengarkan materi pembelajaran tanpa harus bergantung pada kemampuan membaca atau melihat. Ini memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang keterbatasan yang mereka miliki, dapat mengakses dan memahami materi pelajaran dengan baik loh teman-teman. Selanjutnya di nomor 4 ada diversifikasi konten. Pengembangan media audio memungkinkan pembuat kurikulum untuk menyajikan informasi dalam berbagai format, seperti cerita, wawancara, diskusi, dan banyak lagi. Ini membantu memenuhi gaya belajar yang berbeda-beda dari siswa. Dengan menyediakan berbagai jenis konten audio, pengajar dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan preferensi belajar siswa dan memastikan bahwa semua siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Lalu, yang kelima ada keterlibatan kolaboratif. Media audio juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara siswa, baik melalui proyek bersama atau diskusi grup yang direkam. Ini mendorong kerja tim dan keterlibatan sosial di antara siswa. Dengan menggunakan media audio untuk kolaborasi, siswa dapat belajar satu sama lain dan memperkaya pengalaman belajar mereka dengan perspektif-perspektif yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus yang dapat kita cermati nih teman-teman. Yang pertama, ada contoh satu yaitu sebuah sekolah menengah memperkenalkan podcast sebagai bagian dari kurikulum mereka. Dalam podcast ini, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, wawasan, dan penemuan mereka dalam berbagai mata pelajaran. Hasilnya, keterlibatan siswa meningkat dan mereka merasa lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya ada contoh duanya, yaitu sebuah universitas menggunakan rekaman audio dari kuliah-kuliah mereka sebagai sumber referensi untuk siswa. Hal ini memungkinkan siswa untuk mendengarkan kembali materi yang disampaikan oleh dosen, meningkatkan pemahaman mereka dan membantu mereka dalam mempersiapkan ujian. Setelah mencermati kasus-kasus yang sudah dipaparkan, tentu saja ada tantangan dan solusi. Yang pertama akan kita bahas tantangan, yaitu salah satu tantangan dalam pengembangan media audio dalam pembelajaran adalah pembuatannya yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup.
Pembuatan kurikulum dan pengajar mungkin membutuhkan pelatihan tambahan untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat dan menggunakan media audio. Selanjutnya ada solusi, yaitu untuk mengatasi tantangan ini diperlukannya kolaborasi antara pendidik, desainer instruksional, dan profesional media. Pemanfaatan teknologi yang tepat juga dapat membantu dalam mempercepat proses pembuatan dan distribusi media audio. Pelatihan tambahan juga dapat diberikan kepada pengajar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan media audio dalam pembelajaran. Setelah mencermati materi yang telah disampaikan, tentu saja kita dapat menarik kesimpulan nih teman-teman. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengembangan media audio dalam pembelajaran membawa banyak manfaat bagi siswa dan pengajar. Dengan menyediakan pengalaman belajar yang lebih dinamis, fleksibel, dan inklusif, media audio dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran siswa dan memperluas akses terhadap pendidikan. Mari kita terus menggali potensi media audio sebagai alat pembelajaran yang efektif dan inovatif dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semuanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman. See you, bye-bye.